Oke bro, sahabat-sahabat Royal dimanapun berada, saat ini saya berada di kediaman Anom Jaka Gendeng ya bro ya. Jadi saya baru bertemu sama seseorang yang pernah menuntut ilmu tanpa guru, lalu dia menjadi gila ya bro ya. Mungkin kita akan langsung bertanya dan berkenalan dengan orang tersebut. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dengan siapa bang? Dengan Muhammad Agung Nugraha. Muhammad Agung Nugraha ya bang ya. Ya bang, abang ini kan dulu pernah mempelajari ilmu sampai abang itu menjadi edan kita bilang ya bro ya. Itu gimana sih bang awalnya? Jadi awal ceritanya itu saya bertemu seseorang yang kira-kira bisa membaca masa depan saya. Itu membaca masa depan tuh pada kapan itu bang? Pas saat zamannya batu akik lagi tenar-tenarnya tuh. Oh, Di oke Kesepuhan, oke. di Kanoman. Di Kanoman ya. Itu saya masih kerja di motor ya Yamaha, dan di saat itu rekan-rekan saya pada suka namanya batu akik, pokoknya batu mustika. Itu saya entah kenapa di hati itu kayak ada bisikan bahwasanya saya itu kedepannya akan menjadi orang yang bisa menyembuhkan orang, dalam arti intinya sih seperti dukun gitu tuh. Tapi dalam arti seperti dukun, kenyataan saya tuh belum bisa mencapai di hal itu gitu tuh. Itu gara-gara diramal itu ya. Diramal itu Oke. loh seorang. Pas saat itu saya datang ke Kesepuhan, sholat, mandi, terus ada atau apa namanya kayak sumur di Masjid Merah itu saya minum. Karena kan disitulah karomahnya bisa bisa apa namanya menjadi intinya bisa menyembuhkan orang dengan cara bisikan tersebut menyuruh saya untuk minum air yang ada di apa namanya Masjid Merah di Keraton Kesepuhan. Di Kesepuhan Nah, ya. setelah itu saya sholat Jumat tuh pas saat itu tuh. Tahu tahun sekitar 2000 sekian lah. 2018 atau 2000 berapa pokoknya sudah lama. Nah, pas itu saya balik nih setelah sholat Jumat. Nah, Balik lagi ke tempat orang jualan batu. Ketemulah bapak-bapak itu lagi. Dia bilang, "Mas, kalau datang ke sini jangan sendiri, jangan ramai-ramai." Loh, maksudnya apa, Pak? Jangan ramai-ramai. Ya itu di belakang Mas itu ramai sekali yang ikutin. Loh, saya sendiri, Pak. Ya Mas juga nanti suatu saat Pak tahu lah. Terus tiba-tiba dia bilang, "Mas, kalau Mas mau belajar jangan sekarang-sekarang. Soalnya Mas tuh udah di ibaratnya orang Kesepuhan itu nggak tahu siapa yang namanya, pokoknya udah tua aja. Bilangnya itu tuh Bang, di umur usia 40 tahun kamu udah sempurna." itu yang peramal itu ya. Ramal itu. Oh, sampai saat ini saya cari orangnya tuh belum tahu tuh siapa. Oke, habis itu? Saya pribadi ada bisikan. Nah, Bisikan tersebut nggak tahu dari yang leluhur saya atau dari yang mengikut saya yang tidak terlihat, ibaratnya kayak kodam lah, nggak tahu siapa lah, pokoknya dia membisikkan kamu bisa walaupun kamu masih muda, nggak harus kamu nunggu 40 tahun. itu dia membisikkan itu setiap hari apa ada jam tertentu? Jadi misalkan gini Bang, saya setiap jalan kemanapun dia tuh kayak selalu mengajak ngobrol. Bisikan kanan kiri, wanita, laki-laki, semuanya tuh selalu mengajak Berarti ngobrol. tidak dengan jam-jam tertentu Iya, ya, setiap saat Setiap berarti saat. ya. Jadi Oke. pas saat itu saya salah satu bisikan yang menurut saya itu batin saya itu baik, saya ikutin. Nah, Awalnya ikutin, kamu harus kesini Gung, kamu harus sholat ini, tengah malam kamu harus bangun, kamu ke kuburan. Nah, di kuburan di wilayah saya, Desa Pasindangan, Sunan Gunung Jati, itu ada namanya kuburan Masjid Jakatawa. Pokoknya lokasi Jakatawa itu ada di desa saya. Saya di situ tengah malam, saya di situ sholat Bang. Pokoknya saya tidak mengetahui bahwa saya itu badannya itu berjalan kemana, tapi saya tahu. Jadi semacamnya gini Bang, badan saya terus ditonton sama saya gitu, kemana badan saya pergi.
seakan-akan melihat diri kita sendiri. Oke. seakan diri kita sendiri kemanapun saya melihat, tapi hal-hal tersebut emang diri saya gitu. Kalau di Jawa bilang itu namanya merogoh sukmo ya, Nah. bisa melihat diri sendiri kan. Saya di sana di kuburan Pangeran Jakartawa itu yang ada di Desa Pasinaan itu, saya sholat di sana, hujan lebat saya sholat, sampai ada warga melihat saya, Mas ngapain? Nggak Pak, disuruh eyang, disuruh bisikan. Dan saya dimulai dari situ tuh Bang, saya dimulai situ udah kayak semacamnya saya itu seolah-olah orang tersakti di seluruh dunia. Oh berarti gara-gara ramal tersebut ya yang bilangnya ya, mensuges kita lah ya. Pikiran kita. Nah, terus tiba-tiba dia bilang, Mas namanya siapa? Nama saya Muhammad Agung Nugraha. Oke. Mas diartiin Muhammad itu apa? Nabi Muhammad. Agung itu apa? Besar. Nugraha itu anugerah. Dibalik Mas, anugerah terbesar dari kanjeng Nabi Muhammad. Oke, kurang bersuara. Suara kurang kencang. Habis itu? Lalu saya dibisikkan lagi, katanya leluhur kamu itu ilmunya itu setara sama Sunan Gunung Jati, kata orang itu. Ilmu kamu kelak nanti 40 tahun. Ya, itu dengan bisikan. Apa ketemu lagi peramal tersebut? Dengan bisikan. Bisikan lagi? Orang itu. Oke. Muncul ke saya. Oh, bisikan peramal tersebut ya. Oke. Saya ikutin tuh jejaknya, jalurnya, kamu harus ke kuburan, kamu harus ke sini, harus ke situ. Tanpa disadari, saya melakukan tersebut itu tanpa ada guru yang membimbing saya. Maksudnya membimbing itu, jadi saya seenaknya badan saya itu melangkah yang hal-hal yang lebih tepatnya hal negatif pada intinya. Sampai saya masa itu tuh saya benar-benar ya Allah, pokoknya nggak ada yang, pokoknya yang asli orang Pasinaan pasti tahu lah kasus saya. Saya sampai apa ibaratnya badan saya tuh diibaratkan saya bisa mengeluar masukkan dajjal di dalam tubuh saya. Dajjal itu dalam arti makhluk yang benar-benar kalau di alam dunianya itu paling dibenci sama umat manusia sama umat Rasul, apalagi sampai Nabi. Oke, itu dajjal tersebut. Apakah abang sendiri pernah melihat dajjal tersebut, makanya bisa menyatakan atau menyatakan bahwa itu dajjal gitu? Pas saat itu ya, nggak tahu saya gila apa gimana, saya nggak paham. Pokoknya sosok dajjal itu muncul di hadapan saya. Dia berbadan merah, tinggi, tongklang, tangannya jari-jarinya panjang, terus ada tanduknya yang menguasai badan saya. Saya nggak bilang kalau itu dajjal apa gimana, pokoknya salah satu kayak semacamnya jin. Itu real, saya melihat tuh, cuman melihatnya tuh dalam bayangan saya. Wujud blek itu nggak ada, cuman bayangan. Jadi seolah-olah mata saya tuh membayangkan suatu makhluk tersebut. Nggak seperti melihat, seperti kita melihat nyata nggak ya, bayangan ya. Bayangan saja di mata saya. Nah lalu saya ikutin tuh jejak-jejaknya dia. Kamu harus gini Gung, kamu bisa menguasai ini, maksudnya ilmu ini dengan singkat. Nah pas itu saya itu tuh saya memfokuskan bisikan itu dibanding omongan orang tua, pokoknya omongan yang di lingkungan saya tuh saya bantah semua. Saya lebih nurut makhluk itu. Jadi bro, Royal Channel dan Royal Pradana Cakra Jiwa sengaja datang kemari untuk bertanya lebih lanjut, karena saya dapat telepon dari sahabat kita bahwa ada yang pernah gila karena ilmu gitu ya, makanya kita gali lagi lebih mendalam gitu kan. Habis itu lalu saya ya ada salah satu permasalahan keluarga lah, intinya kita nggak bisa diucapkan di sini ya. Pokoknya pikiran saya tuh numpuk di pikiran keluarga, terus pikiran begini. Pokoknya saya mencari jati diri saya ingin kebahagiaan. Saya tidak ingin kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga saya itu hancur. Hanya saya pergi nih, saya ke suatu daerah kayak kota Bandung. Saya ke Bandung Bang.
Pokoknya di Bandung itu saya bawa motor dari Cirebon itu ke Bandung, saya nggak pakai helm, pakai helm, pokoknya pakai helm. Itu diongkosin 100.000 sama ibu saya almarhum. Kamu mau kemana, kata ibu. Saya mau nyari teteh. Teteh siapa? Teteh Dedeh, kakak saya pribadi. Ternyata Iya. kakak saya itu bukan di Bandung. Pokoknya saya tiba-tiba ada pikiran itu mau nyari kakak saya, mau memperjelas kenapa sih keluarga saya seperti ini gitu. Dalam arti keluarga seperti ini tuh nggak kayak keluarga-keluarga yang lain gitu loh. Kakak adik itu saling membantu, kakak adik itu saling mensupport, kakak adik itu saling melindungi. Tapi kenapa gitu loh, pas waktu itu ya, pas waktu itu keluarga saya itu seperti itu. Nah saya mencari tuh, pokoknya pas dalam perjalanan itu saya sambil dibisikkan makhluk itu. Jadi saya dari kota Cirebon menuju Bandung dengan kecepatan penuh, nggak peduli saya mati apa segala macam, sampai bang saya naik motor Vixen Hah? lepas tangan dua lewatin mobil-mobil besar, Oh, motor jalan sendiri. ya. Itu saya ngerasain ya, real, saya Itu berani sumpah. maksudnya itu merasakan setelah kita rada-rada error, Rada error. udah rada Rada error error, di situ ya. Ada error, tapi saya sempat ke Masjid Sumber. Nah, Saya ke Masjid Sumber itu sholat dulu di sana. Pokoknya sholat juga bukan sholat aturan agama Islam ya. Jadi sholatnya juga sholat aneh. Tapi saya melihat badan saya nggak bener tuh, saya melihat, loh kok badan saya kayak gitu, saya ngelakuin kayak gini. Pas saat saya sadar, terlihatnya cuma bukan pas saat saya itu sholat itu ada tujuannya. enggak, sholat sendiri apakah ada imam dan makmum ya? Sendiri, tidak ada orang ya di Sendiri. musola itu ya. Di Sumber Oke. itu tidak ada orang. Saya berangkat tuh bang menuju Bandung. Nah setelah menuju Bandung itu saya ngebut ke Cadas Pangeran. Jujur kalau orang normal pada umumnya saya udah pasti mati di situ. Dikarenakan si motor saya tidak pegangan. Saya ngebut kecepatan penuh, saya lepas tangan, saya ngelewatin mobil-mobil besar. Ya pokoknya ini cerita saya real ya. Terserah kalau misalnya ada yang percaya atau tidaknya. Saya berani sumpah kalau cerita itu saya alami sendiri. Terus saya tiba-tiba berhenti di Cadas Pangeran. Nah, saya berhenti di Cadas Pangeran, itu saya ada bisikan terjun. Sini, ada saya di bawah jurang tersebut. Ada Seperti ada yang memanggil sini, iya, kamu turun, sini harus kamu turun, harus kamu turun. turun. Entah kenapa, saya pikir kayak ada hawa yang baik tersebut melindungi saya, bahwasanya jangan, kamu pasti mati. Nggak ada di dunia ini yang kebal, ataupun tidak ada di dunia ini yang orang yang pesakti. Oh, itu ada lagi orang Ada yang yang bilang, bisikan untuk supaya kita tidak iya, jadi terjun tidak ya. terjun. Saya lebih milih, saya ingat ibu saya terutama, ibu saya terus ibu saya terus ibu saya terus saya buang deh helm saya, helm ink ya warna merah pokoknya ada yang menemukan helm ink warna merah di Cadas Pangeran di jurang itu, saya buang. Oh. Saya helm, ngorban helm bang, saya buang tuh helm. Saya lanjut di perjalanan tanpa helm, Tanpa helm. kecepatan penuh, nggak mati bang. Dari Kalau situ kemana itu? dari situ kita berhenti ke pom bensin. Oke. Pom bensin nggak tahu di wilayah Bandung ada pom bensin, dan saya tinggalkan motor Vixen saya di situ bang. Tidak dibawa lagi motor itu? Tidak, pokoknya saya jalan kaki, nggak tahu kemana kaki saya melangkah. Pokoknya motor Vixen itu saya tinggalkan di salah satu pom bensin di kota Bandung. Kalau yang tahu pom bensin ada salah satu motor di pom bensin yang di kota Bandung yang banyak yang mengaku kalau itu motornya saya, segala macam itu motor saya, dan banyak yang orang-orang situ mengaku kalau itu motornya dia bang. Pada tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2000 berapa ya, pokoknya sekitar 2017 2019 lah. 2017, Iya, 2019 ya. Nah, pokoknya Bang Roy misalkan ada yang tahu ya, yang nonton ini ada yang tahu kisah di Bandung ada salah satu anak muda yang meninggalkan motor Vixennya di pom bensin, itu saya. Jadi balik ke Cirebon lagi. Jalan kaki bang. Jalan kaki. Jalan kaki saya ngeliling kota Bandung, ngelilingin tol, lewat jalan tol, jalan kaki sampai bus lewat, saya jalan kaki aja di tol kan. Kalau jalan kaki dibolehkan kan, saya nggak pakai sendal, nggak pakai apa, saya jalan kaki. Tol dari tol apa ya, pokoknya saya
dari pintu tol ke pintu tol saya jalan kaki nembusin. Tidak ada yang memberhentikan Tidak pada ada, saat itu. tidak ada. Pokoknya saya tuh seolah-olah udah kamu ikutin saya. Ikutin saya. Jadi saya jalan kaki aja kayak ibaratnya kayak orang gila, tapi orang gilanya itu tahu gitu bahwasanya ada tujuan. Ya tapi kan heran juga kita kan dalam logika. Sebenarnya kan orang kan tidak boleh berjalan kaki di dalam tol tersebut gitu kan. Kenapa tidak ada yang Tidak memberhentikan? ada. Kan itu dia. Polisi lewat apa tidak ada yang memberhentikan. Tidak melihat ya. Tidak melihat. Wow. Tidak melihat sama sekali. Sampai ada salah satu bis, nggak tahu ada salah satu yang melihat ke saya atau tidak atau enggak, dia membalangkan, saya masih ingat dia membalangkan lontong sama tahu Sumedang. Dilempar ya? Dilempar aja. Jadi kayak seolah-olah dia melihat saya dan saya juga perut lapar. Saya perut lapar, tiba-tiba di dalam bus itu ada yang balangin itu, dibalangin lontong plus tahunya. Oh. Pas banget pas balangin itu pas saya lagi berjalan. Bus itu nggak tahu bus apa ya, pokoknya di tol tersebut, tol Bandung. Terus saya makan tuh, bang, saya jalan dari pagi ketemu malam sampai ketemu pagi lagi, bang. Berapa hari kira-kira perjalanan? Ya, sekitar 1 hari 1 malam. Nyampe ke Cirebon? Bukan, masih dikelilingin Bandung. Saya sampai masuk sawah, suatu desa atau desa apa ya, pokoknya saya lupa sekarangnya. Pokoknya saya ngelilingin sawah, jalan-jalan ke sawah. Tujuannya saya nggak paham, bang. Oke. Jadi motor tersebut Saya tinggalin aja. tinggalin sampai sekarang tidak Sampai sekarang udah ketemu. Oh, udah ketemu. Oke. Setelah berjalan dari tol itu berarti turun ya. Turun jalan kaki, turun tol, Iya. lari ke sawah. Lari ke sawah, bener. Saya ngelewatin jalur kayak perbatasan tol itu, saya ngelewatin bahwasanya sini, lewat sini aja lebih cepat. Saya nggak paham lewat sini lebih cepat itu apa. Saya ikutin jalurnya. Tiba-tiba saya masuk ke sawah-sawah dan di salah satu sawah itu tuh ada musola kecil, anak-anak lagi pada ngaji. Saya masuk ke dalamnya, saya ikut ngaji, saya ikut ngobrol sama anak-anak kecil itu, dan guru-gurunya aneh. Itu orang besar ngapain ikut ngaji sama anak-anak kecil? Saya di situ, Pak. Pokoknya desa mana yang masih ingat saya di situ. Yang lebih anehnya lagi, saya melihat langit tuh kayak ada robot lah segala macem lah. Beda ya. Oke. Sampai saya tuh ibaratnya lihat langit tuh kayak ada makhluk luar angkasa berterbangan. Dia namanya orang gila sih gimana sih. Tapi di mata saya tuh ada robot besar mau datang. Di pikiran saya pas saat itu ya, kan kalau logika orang ya nggak mungkin lah. Iyalah, Itu orang gila. Iya benar. Apakah dalam perjalanan itu udah keluar tol nih ya, ke sawah gitu kan? Keluarga. Pasti kan otomatis kan melewati rumah-rumah warga tersebut. Apakah warga tidak ada yang menegur? Tidak ada, karena saya sopan santun saya masih dijaga di situ. Enggak, maksudnya tidak ada yang bilang, orang mana? Kan begitu. Ada. Abang dari mana aja? Ya saya nggak diladenin, bang. Tujuan saya bukan ngobrol sama dia, tujuan saya jalan. Saya abain aja. Jalan itu kalau beritanya orang. Jalan terus. Sampai pada saatnya saya berhenti. Karena nggak tahu ada bisikan apa, saya berhenti di saat itu. Saya berhenti di suatu gubuk, dan tujuan saya berhenti itu nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh mandi lumpur dalam arti ya warga tuh, ini orang ngapain sih, bajunya kotor apa. Iyalah, pasti. Sampai saya tiduran di bawah sampai dimandiin sama warga, dipakein baju sama warga, dan saya didatangkan sama polisi daerah mana, pokoknya Bandungnya saya lupa semua. Oke. Pokoknya saya langsung dibawa nih, diamankan sama polisi. Saya dimasukkan ke kantor polisi. Dan dimasukkan ke kantor polisi itu bukan karena saya tahanan. Ya. Jadi saya ngamanin biar saya nggak kemana-mana. Bahwasanya keluarga saya sudah menemukan lokasi saya. Saya diamankan. Berarti keluarga sempat melapor kehilangan anak. Oke. Setelah bertemu dengan pihak yang berwajib gitu kan, Iya.
Datang itu keluarga untuk menjemput. Enggak, yang datang itu apanya, bawa bukan bawaan, suruhan dari keluarga. Tuan jemput. Nah, untuk jemput namanya saya masih ingat, Pak Wawan. Bisikan-bisikan itu waktu Di di dalam masih ada, masih ada masih bisikan ada, terus itu. masih ada. Oke. masih ada bahwasanya di situ ada saya bersama tahanan, nggak tahu dia kasusnya apa. Ya ya saya ngobrol aja, ngobrol sampai saya dikasih makan, ngasih makan, saya nggak makan, saya malah kasih makanan saya tuh ke tahanan tersebut. Pak, habisin aja, saya nggak makan, habisin aja, dapat dapat lagi makanan lagi. Terus nggak tahu dari mana polisinya itu baik, di situ polisinya itu baik, bahwasanya ya mungkin saya bukan tahanan, Iya, saya ada cuman kesalahan. saya cuman masuk supaya saya tidak kemana-mana. Benar. Terus saya dikasih, ibaratnya dikasih info bahwasanya orang tua saya nelfon, terus video call tuh sama orang tua saya, dan saya tahu kalau itu orang tua saya. Man, lu ada di sini, saya ada di sini lagi dikurung. Terus ya udah, terus tiba-tiba ada apa namanya, polisi dari kota Cirebon untuk jemput saya. Oh, berarti mesti ingat sama keluarga itu mesti ingat Iya, berarti masih ya. ingat, masih ingat kalau saya punya keluarga, kalau saya punya ibu yang mencari saya. Dan saya sampai saat ini, kenapa saya ada di kota Bandung itu, saya tujuannya apa terus saya masih belum paham. Ya namanya kita orang, maksudnya pikirannya itu ibaratnya Linglung lah, ya, tidak inilah. tidak dalam pikiran pada umum seperti manusia lah. Oke, setelah dibawa oleh pihak yang berwajib ke Iya, Cirebon kembali, iya. apa yang Anda lakukan? Ya pokoknya langsung dimasukkan di salah satu pesantren, namanya pesantren ya. Ya, nama kita tidak Namanya pesantren, kita sebut. tahu. Itu pesantren Apa ya? khusus orang-orang maaf cakap yang tidak waras kita Iya. bilang ya Bang ya. Iya. Yang tidak waras, apakah orang-orang yang tidak waras di dalam Pesantren tersebut. pesantren tersebut, di tempat tersebut, semuanya gara-gara ilmu gilanya? Tidak. Ada banyak. Ada banyak ya, oke, berbagi-bagi ya. Nah, setelah masuk ke dalam itu, apa yang Anda lakukan? Yang pertama, setelah saya dimasukkan ke dalam tersebut, yang saya lakukan ya melamun. Loh, kok saya ngapain di sini gitu. Jadi seolah-olah yang diri saya gila tuh, diri saya nggak normal itu di situ tuh, kayak seolah kayak saya masuk salah satu ruangan. Saya masuk ke salah satu ruangan, tiba-tiba pikiran saya itu kembali ke masa-masa lalu saya. Saya berbuat ini. Jadi seolah-olah saya masuk ke ruangan tersebut tuh, saya semacamnya saya melihat kayak tayangan hidup saya ya. Tayangan hidup saya, yang dosa-dosa saya apa semuanya setiap malam itu saya lihat. Terbayang di pikiran saya. Terbayang ya, bukan melihat tapi kita Iya, membayangkan. membayangkan, bukan melihat. Kita membayangkan dosa-dosa saya, terus kesalahan saya sama orang tua, terus perlakuan saya sama seseorang siapapun gitu tuh. Terbayang di sana. Oke, berarti kan Abang sendiri tidak belajar masalah ilmu dong ini. Karena jumpa si peramal tersebut dengan dibilang, oh Anda akan menjadi orang bisa nantinya. Itu peramal tersebut bilang seperti itu. Lalu tersuges, berarti kan tidak ada jalannya untuk menuntut ilmu kan? Kalau jalan untuk ilmunya itu kenapa bisa salah jalan? Dikarenakan yang saya sebut itu, saya bertemu sama bisikan dari makhluk itu yang disebut Dajjal. Makanya yang harusnya jalurnya ke sini, jadi dipindah alahkan ke jalur yang tidak benar. Oh, arti maksudnya tidak ada yang menuntut, seandainya datang ke rumah si A, Pak, saya menuntut ilmu. Ya harusnya kan seperti itu. Perjalanan Cari guru lah. cari guru. Nah kalau itu enggak, suruh cari sendiri. Oh, Gitu. Jadi jalan kaki mencari. Jadi kayak badan saya tuh misalkan lewatin satu jalan apa, terus jadi seorang orang apa namanya, arwah-arwah apa pada masuk apa segala macam lah. Oke. Nyedot ke badan saya sendiri. Setelah di dalam pesantren tersebut, apa aja sih yang dilakukan? Di dalam pesantren tersebut yang pertama dilakukan itu ya, pertama ya kita namanya ibadah ya wajib. Tapi di sana itu yang pertama ya, kita di sana
kita kayak semacamnya di suatu ruangan tersebut kita dikunci. Oke, Anda kan sudah gila ini kan, dinyatakan gila ya. Heeh. Apakah Anda teringat juga untuk melakukan ibadah? Ada, cuman di situ nggak maksudnya di pesantren tersebut kapasitas untuk ibadahnya itu kurang layak, paham nggak? Jadi seolah kurang layak itu di tempat ibadah tersebut, pesantren tersebut itu orang gila itu nggak perlu ibadah, yang penting kamu sembuh di dalam situ. Masalah ibadah apa kan di situ kan harus kita wudhu apa. Iyalah, karena kan sudah gila kan. Sudah gila. Namanya orang gila, kalau kita ada pikiran ibadah ya kayaknya nggak mungkin diterima. Ibaratnya kita gila, jalannya aja, bacaannya aja kita aneh pasti. Bukan nggak terima, kalau diterima yang diterima itu ya itu Allah wa'alam ya. Iya, pokoknya Allah bisawab gitu. pokoknya seperti itulah di dalam tersebut. Cuman saya sampai sekarang ya kiai tersebut menyembuhkan saya dengan apanya saya sampai sekarang tidak tahu. Terus tiba-tiba ya selama di kurung itu saya 3 bulan saya sembuh, saya sadar bahwasanya saya tuh ngelakuin hal-hal tersebut tuh salah gitu. 3 bulan ya berarti. 3 bulan. 3 bulan tuh Anda digembleng seperti apa sih? Tidak ada yang menggembleng. Oh, berarti orang yang tidak waras tersebut dibiarkan begitu saja. Iya. Oh, berarti sembuh dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan info-info tentang saya di dalam itu dari petugas-petugas. Kalau saya karakternya seperti ini, jadi petugas-petugas tersebut sudah dititipkan, nggak tahu dititipkan apa, ilmu tak apa semacamnya. Cuman dia bisa melihat psikolog manusia. Ya, psikolog. Psikolog manusia bahwasanya dia sadar atau tidaknya, sehat atau tidaknya, dia bisa melihat. Terus dia melaporkan ke kiai tersebut bahwasanya ini karakternya udah bisa diajak ngobrol, nyambung segala macem. Jadi yang kisah-kisah dia di rumahnya dia, di tempat tinggalnya dia itu diceritakan ke petugas tersebut. Kalau dia itu misalkan saya di rumahnya saya suka gini-gini ngomongin jalan seperti ini, terus tiba-tiba di tempat pesantren itu, di kandang itu saya masih bisa diajak ngobrol, nyambung segala macam. Tapi nggak seharusnya saya langsung dicap sembuh. Soalnya ada pandangan kiai tersebut sama petugas tersebut berbeda-beda. Oke. Petugas cuma hanya menyampaikan, kiai itu yang bisa melihat. Bisa keluar apa tidak Iya, dalam lingkup tersebut. Pokoknya di situ tidak ada yang boleh menemukan dari pihak keluarga manapun. Tidak ada yang boleh. Soalnya dikarenakan itu dalam masa penyembuhan. Gitu. Oke. Setelah 3 bulan berjalan, Anda keluar. Apa yang Anda lakukan lagi? Ada. Ya, yang setelah keluar itu masih normal lah. Jadi ibaratnya ada permasalahan lagi, tapi saya masih jalanin hidup seperti manusia pada umumnya lah. Masih bisikan itu masih tetap. Udah ada. Sudah tidak ada bisikan itu setelah di situ. Sudah tidak ada. Oh, oke. Dan kalau yang baru lagi, saya kan masuk situ sekitar 3 kali. Ya, yang keduanya adalah salah satu permasalahan, cuman bukan ilmu. Pokoknya ada nanti part selanjutnya. Oke. Berarti nasihat baik untuk sahabat-sahabat Rizal Pradana Cakrajiwa. Apa sih nasihat baiknya yang ingin Anda sampaikan? Ya, untuk teman-teman Rizal Channel Ya, Rizal Channel. Rizal Channel, saya mengatasnamakan ya biasa dipanggil saya Rama Agung, dari yang mengalami kehidupan saya yang bisa sampai saya diobatkan di pesantren Tempek, ya terutama keluarga Pak Haji, guru saya Pak Haji yang di pesantren tersebut. Terima kasih banyak Pak Haji udah menyembuhkan saya sampai saat ini. Terus omongan Pak Haji masih selalu saya ingat bahwasanya jangan sekali-kali kamu mempelajari ilmu goib, apalagi sampai kamu terjun ke dunia goib. Kalau kamu tidak mampu dan kamu tidak ada yang membimbingnya. Ya, tidak ada guru itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya dikarenakan namanya bangsa goib itu dia itu ada, cuma tidak bisa kita melihat dengan kasat mata. Benar. Dia bisa masuk ke badan kita, keluar ke badan kita dengan kapan saja.
Makanya kalau misalkan kamu ngikutin ataupun dengerin bisikan itu, emang iya kenyataannya ada, cuman jangan kamu ikuti. Soalnya itu kan namanya bisikan iblis, bisikan setan itu. Makanya gimana caranya sekarang saya pribadi selalu ingat kata-kata Pak Haji. Itu Pak Haji bilang kepada saya, jadilah diri kamu sendiri, berubahlah menjadi yang baik, jangan mengikuti bisikan-bisikan ataupun omongan-omongan dari seseorang yang kamu sendiri tidak mempercayainya. Jadi intinya kalau kita misalkan ada leluhur kita melihat kita itu bisa-bisaan, ya kita seenggaknya kita mencari ilmu tersebut didampingi oleh yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi misalkan kayak saya punya misalkan Bang Roy nih membimbing saya untuk ke jalur dunia goib, itu bisa, soalnya ada pembimbingnya. Kalau saya pribadi misalkan teman-teman yang ngikutin tanpa ada guru itu membahayakan jiwa, soalnya amanah kita itu bisa diajarkan ke pikiran yang nggak normal sama bangsa goib tersebut. Ya, itu jadi bisikan-bisikan Iya, itu tidak semuanya benar ya bro ya, dan ada yang membawa bisikan itu ke jalur sesat gitu, ada untuk bisikan kita untuk ke jalur yang benar nih harus yang lu lakukan ini gitu kan. Oke. Berarti alhamdulillah ya bang ya, Udah. abang bisa sembuh dengan bisikan-bisikan tersebut gara-gara seorang peramal nih bro. Hati-hati. Jadi hati-hati Bila mana bila mana orang-orang yang peramal mensuges Anda dengan sugestinya, oh lu ada nih makhluk, kan banyak bang ya, oknum-oknum di luar sana banyak sekali yang mensuges orang-orang, padahal orangnya tidak ada makhluknya, jadi dia mensuges, oh ini ada makhluknya di belakang kamu ini. Itulah yang berbahaya gitu. Itu yang berbahaya, membuat kita itu menjadi tersugesti, oh iya makhluk aku ada di belakangku, banyak nih makhluk si A B C D E F sampai Z makhluk tersebut, kan gitu disebutkan. Rame. Nah, jadi kan kita tersuges. Dengan sugesti tersebutlah keinginan kita, oh ya aku orang hebat kok, orang aja dia aja yang baru ketemu sama saya menyatakan bahwa pengikut atau teman-teman yang di belakang yang gaib ini banyak mengikuti saya, kan begitu. Itulah yang membuat orang menjadi gila bro. Jadi jangan percaya dengan, ya dulu ada peramal itu kan, boleh percaya tidak pun boleh, kan gitu kan. Benar nggak? Bintang beramal, Tuhan menentukan, kan itu dia. Jadi jangan kita terlalu percaya dengan ramalan-ramalan tersebut gitu loh. Betul sekali. Nah, itulah yang membuat nyata ya. Nah, nyata membuat gila dengan ramalan tersebut atau sugesti orang tersebut. Gitu. Nah, banyak oknum-oknum di sana. Kalau bertanya kepada dia, saya kenapa sakitnya? Oh, kamu disantet ini sama si A, si B A. Itu yang membuat sugesti kita, bro. Gitu. Padahal belum tentu kita terkena guna-guna gitu. Walaupun santet itu ada gitu. Nah, tapi kan kita berbicara logikanya dulu. Oke bro, kita akan bahas sejarah atau tentang keilmuan lagi bersama saya Roy Pradana Cakrajiwa, bersama saya Rama Agung. Ketemu lagi dengan saya, satu hati, satu rasa, Cakrajiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika.